Pada chapter sebelumnya, kita tahu bahwa Ian telah pergi untuk menemui klan aboriginal dan sedang berhadapan dengan King Saman. Sementara itu, di utara tepatnya di kota Virik, tembok es yang telah dibuat Ian sebelumnya sedikit demi sedikit mulai mencair. Kapten kalian nampak mencemaskan Ian karena sejak 10 hari kepergiannya, Ian belum juga kembali. Di sana kalian sangat cemas karena memang tembok es juga sudah mulai mencair dan akan hancur dalam beberapa waktu lagi. Dalam keadaan terdesak itu, tuan kalian lalu memanggil anaknya dan memerintahkan untuk melaksanakan rencana yang telah dibicarakan beberapa waktu lalu. Mulai dari membuat pos, mengumpulkan pasukan, dan memasang segala senjata jarak jauh. Mendengar itu, anaknya langsung menuruti perintah tersebut. Segala persiapan itu dilakukan untuk mengusir para monster yang akan menyerang ketika tembok es telah mencair. Dan dengan tekadnya, kapten kalian bersumpah untuk melindungi wilayahnya dan seluruh rakyatnya. Sebab dia meyakini jika dirinya adalah perisai terbesar dan terkuat milik kerajaan. Hingga tak lama kemudian, tembok es benar-benar telah mencair. Persenjataan mulai disiapkan untuk menyerang monster di balik kabut es yang masih menyelimuti. Lalu kalian menyuruh para penyerang untuk bersiap melontarkan senjata. Akan tetapi yang muncul dari balik kabut es itu ternyata adalah Ian, yang mana tubuhnya sempoyongan, menahan rasa sakit di bagian dadanya. Sementara kapten kalian terkejut melihat Ian dalam kondisi terluka itu. Namun ada satu hal yang menjadi sorotan, yaitu tongkat yang dibawa Ian. Benar, tongkat hitam milik Saman King yang nampaknya Ian telah berhasil merebutnya. Lalu setelah itu, Ian terbata berkata ke kapten kalian bahwa jangan ada yang sampai menyentuh tongkat yang telah dibawanya. Diikuti gerakan Ian yang langsung tak sadarkan diri. Saat membuka mata, Ian mendapati dirinya telah berada di ruangan. Setelah dia sadar, dia menyadari bahwa tubuhnya sangat lemah, terbujur di atas ranjang yang sudah penuh dengan perban. Saat mengamati sekitar, Ian menduga jika dia telah berada di kastil Lord kalian. Setelah merasa cukup tenang, dengan masih memegang kepala yang dipenuhi rasa sakit, dia berencana untuk pertama-tama mengurus tongkat terlebih dahulu. Tak lama kemudian, seseorang mendatanginya menanyakan kondisinya saat ini, yang mana ia adalah Lord kalian dan juga anaknya. Di sana Lord kalian memberitahu jika Ian telah pingsan selama 4 hari sejak kedatangannya. Oleh sebab itu, Lord kalian sedikit mencemaskan kondisinya. Apalagi dokter juga mengatakan jika Ian masih belum boleh bergerak. Namun karena Ian merasa dirinya baik-baik saja, lantas dia langsung menanyakan tongkat yang dibawa sebelumnya. Di sana mereka lalu menunjukkan sebuah kotak yang mana tongkat tersebut telah ditaruh oleh penyihir lain di dalam kotak itu. Lalu dijelaskan jika kotak tersebut memiliki fungsi mirip seperti mana hell yang mampu menekan kekuatan dari tongkatnya. Mendengar itu, Ian langsung memuji kalian karena telah bertindak dengan tepat. Sementara itu, kalian masih heran dengan yang akan dilakukan Ian. Namun di sana, ia juga mencemaskannya. Lantas kalian menyampaikan jika dokter yang memeriksa mengatakan bahwa saat Ian tiba di tebing, kondisi dan staminanya benar-benar habis. Dan hidup Ian akan berbahaya jika waktu itu dia datang terlambat. Namun karena itu, kalian menaruh rasa penasaran mengenai apa yang membahayakannya sampai berada di kondisi seperti itu. Tentang apa yang telah terjadi di dataran utama. Mendengar pertanyaan itu, Ian menjelaskan bahwa tongkat yang dibawanya adalah penyebab utama dari perubahan di dataran utama. Karena di dalam tongkat itu berisi mantra sihir hitam, yang mana Saman King telah menggunakan sihir hitam dan sihir ilusi dengan tongkat tersebut untuk mengontrol para monster. Mendengar apa yang disampaikan itu, Lord kalian memotong dengan berkata, bukankah sihir hitam sudah punah 300 tahun yang lalu? Ian lantas menjelaskan jika Saman King sebenarnya menerima sihir hitam dari orang lain. Tapi sayangnya ia tak dapat menemukan pelaku yang memberikan sihir tersebut. Kemudian sembari mencoba menjinakkan tongkat tersebut, Ian juga menjelaskan jika sihir hitam dan sihir ilusi akan menghilang ketika Saman King telah mati. Akan tetapi para monster di dataran utama akan langsung menyerang pemilik baru dari tongkat tersebut.
Di sana Ian menduga jika itu adalah sebuah kutukan yang sengaja ditaruh. Oleh karena itu, karena Ian menjadi pemilik baru tongkat tersebut, dia menjadi kesulitan untuk kembali karena diserang para monster secara terus-menerus. Sementara Lord kalian yang mendengar itu menanyakan kenapa tongkat tersebut tidak dihancurkan saja jika efeknya begitu berbahaya. Dengan santai Ian menjawab jika dia suka dengan tongkat tersebut. Hanya karena alasan itu, Sampai akhirnya, tak terasa Ian telah selesai menjinakkan tongkat tersebut dengan menghapus semua teknik sihir yang ada dalam tongkat itu. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada tubuhnya. Wajahnya menyeratkan rasa sakit yang tak terkira. Kakinya sempoyongan dan gemetar hebat. Sembari memegang dada, dia merasakan rasa sakit luar biasa di bagian jantungnya. Pandangan Ian mengabur melihat sekelilingnya. Di sana, Ian tak kuasa menahan rasa sakitnya. Orang-orang sekitar juga mulai panik melihat kondisi tersebut. Beberapa saat kemudian, sesuatu tak terduga terjadi. Dada Ian penuh darah yang menembus perban di tubuhnya. Tak hanya itu, darah juga keluar dari mulutnya. Kondisi Ian makin parah. Dia sampai memuntahkan darah ke lantai. Di sana kapten kalian sangat panik melihat keadaan Ian. Lalu ia segera menyuruh untuk memanggil dokter. Akan tetapi Ian malah mencoba menenangkan dan mengatakan jika dia hanya membuat sedikit kesalahan. Mendengar itu, kapten kalian bertanya-tanya tentang kesalahan seperti apa yang telah dibuat Ian. Lantas Ian menjelaskan bahwa sebenarnya fenomena tersebut adalah efek dari pemaksaan karena ingin menembus batas hati mana yang tidak bisa berkembang. Jadi di sana dia menyuruh untuk tidak mencemaskan kondisinya, karena itu merupakan hal yang lazim. Namun kapten kalian masih tetap mencemaskannya. Padahal Ian sendiri merasa dirinya baik saja. Dalam lamunannya ia berpikir jika dia telah memaksa untuk menerobos ke kelas 6 dari yang sekarang kelas 5. Apalagi saat ini dia merasa jika jumlah mana yang dirasakannya jumlahnya jauh lebih besar dari kondisi sebelumnya. Setelah merasakan itu, Ian tersenyum tipis, menyiratkan kondisi jika dirinya telah berhasil menembus batasannya. Tak lama kemudian, Lord kalian menginformasikan pada Ian jika dia telah menerima pesan dari Menara Ivory ketika sedang pergi ke dataran utama. Dia lalu memberikan bola kristal kepada Ian. Di sana Lord kalian sebenarnya ingin menyampaikan pesan tersebut sejak awal kedatangan Ian, akan tetapi karena hilang kesadaran maka ditunda sampai sekarang. Sementara itu, Ian langsung melihat bola kristal yang mengandung pesan dari Menara Ivory itu. Akan tetapi seketika sebelum melihat pesan tersebut, Lord kalian menghentikannya sembari merogoh saku dan mengatakan jika masih ada satu lagi sebuah pesan, yaitu sebuah surat dari Yang Mulia Kaisar yang dikirim melalui kuda pengantar pesan. Di sana Ian sedikit heran kenapa Kaisar sampai mengirim surat itu melalui kuda pengantar. Dalam diamnya Ian bertanya-tanya kenapa Kaisar tidak mengirim melalui Menara Ivory malah melalui kuda pengantar surat. Padahal metode pengantaran semacam itu memiliki kemungkinan besar untuk tertunda dan bahkan tidak sampai. Oleh sebab itu, di sana Ian berpikir jika mungkin Kaisar sedang menjaga kerahasiaan pesan dari Menara Ivory. Namun karena itu masih praduga, lantas dia memutuskan untuk melihat terlebih dahulu isi pesannya dari masing-masing pihak. Pertama, dia melihat pesan yang dikirim oleh Menara Ivory. Di sana pesan tersebut mengatakan jika pengiriman pesannya ada penundaan karena ditakutkan dapat mengganggu misi yang sedang dijalankan oleh Ian. Karena inti dari pesan itu mengatakan terjadi sebuah insiden kecil yang menimpa keluarga Ian, yakni ada seorang penyusup yang telah masuk ke rumahnya. Namun keluarganya aman karena ada penjaga, dan dipastikan mereka semua akan aman. Membaca pesan itu, Ian terkejut menyiratkan kecemasan pada wajahnya. Di pesan tersebut juga mengatakan jika keadaan keluarganya dijamin di bawah perlindungan keluarga kerajaan dan Menara Ivory. Semakin membaca isi pesan itu, Ian semakin marah. Di sana matanya tajam menyimpulkan jika pesan tersebut berisi sebuah provokasi supaya dia menjadi khawatir.
Dan oleh sebab itu dia bertanya-tanya tentang apa yang sedang direncanakan oleh pemilik menara. Setelah membaca isi pesan tersebut, Ian menghela nafas untuk menenangkan diri. Lalu ia mencoba mengambil surat dari kaisar dan akan mengambil keputusan setelah membaca surat tersebut. Ketika membuka dan membaca surat itu, di dalam surat tersebut berisi sebuah pesan jika surat itu berhasil tiba di tangan Ian, maka masih ada keberuntungan untuk kaisar dan putra mahkota. Dan penggalan surat itu mengatakan jika kaisar ingin membuat permohonan pada Ian. Sebelum itu, isi surat tersebut juga menginformasikan sebuah kabar jika terjadi sebuah kesepakatan antar 3 negara untuk pembantaian para monster, yang mana pembantaian tersebut akan dimulai di kota bebas bernama Demidra. Membaca penggalan informasi itu, Ian sedikit terkejut karena seharusnya kesepakatan pembantaian monster seharusnya terjadi 3 tahun lagi. Adapun isi penggalan surat yang lain mengatakan jika putra mahkota Hayden, pangeran kelima Ragnar dan pemilik menara, serta Jenderal Duncan Mythos dari pasukan kekaisaran akan menjadi perwakilan pertemuan yang mewakili kerajaan Green River. Dan saat ini pertemuan itu telah dimulai ketika surat tersebut telah sampai di tangan Ian. Isi surat itu juga mengatakan jika putra mahkota tidak ada penjaga yang kuat sama sekali pada dirinya. Maka dari itu permohonan kaisar pada Ian bahwa sebagai teman baik dan permintaan darinya, kaisar berharap supaya Ian pergi ke Demidra sebagai kekuatan untuk menjaga putra mahkota. Di samping itu, kaisar juga memastikan jika keluarga Ian akan aman karena sudah dibawa ke dalam kerajaan dengan penjagaan terbaik. Sesudah membaca surat tersebut, Ian mencoba menenangkan dirinya, lalu ia menutup mata untuk mempertimbangkan sebuah keputusan. Adapun dalam pikirannya saat ini mengenai negosiasi Demidra yang merupakan titik awal di mana Ragnar akan menjadi mencolok karena bisa menunjukkan kepada publik bahwa dia juga ikut serta dalam perebutan tahta. Dan saat itu akan menjadi titik tentu di mana putra mahkota akan jatuh. Oleh sebab dari kecakapan Ragnar dalam menggunakan kekuatan diplomatik pada perjanjian tersebut sebagai perwakilan dari kerajaan Green River. Sampai akhirnya hasil dari ketangkasan Ragnar akan membuat bangsawan dan masyarakat mengakui kemampuannya. Sedangkan berbeda dengan putra mahkota yang akan menunjukkan ketidakpedulian dan ketidakmampuan kepada publik. Begitulah kira-kira ingatan dari kehidupan Ian yang sebelumnya. Sementara di situasi saat ini, Ian menduga bahwa apakah semua ini direncanakan oleh pemilik menara. Di sana Ian masih menduga-duga tentang awal dan akhirnya seperti apa. Tapi ia memikirkan bahwa keributan di dataran utama, Shaman King yang mempelajari sihir hitam dari wanita yang tidak diketahui, serta kesepakatan 3 kerajaan yang dimulai jauh lebih awal dari saat kehidupannya yang sebelumnya. Dan beberapa faktor itu membuat Ian menduga jika semua itu telah berhubungan dengan pemilik menara. Belum lagi surat yang dikirim pemilik menara tentang seseorang yang menerobos rumahnya menjadi dugaan kuat jika pemilik menara sedang berusaha untuk membuatnya khawatir dan mencemaskan keluarganya. Namun di sana Ian juga menyadari jika semua itu masih asumsinya. Akan tetapi Ian menyimpulkan jika pemilik menara ini telah memahami dirinya seutuhnya, di mana gebrakan pemilik menara pada waktu menerima misi saat ini sampai membuat Ian tak mempedulikan posisinya, yang mana membuatnya bisa begitu patuh dan tak mempedulikan permohonan kaisar dan menyuruhnya langsung kembali ke pusat kota. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada misi yang dijalankan Ian saat ini. Sesuatu yang tidak diketahui oleh pemilik menara. Sesuatu yang belum tercatat dimanapun, yaitu sihir kelas 6 yang mana telah menjadi kekuatannya saat ini atas transformasinya beberapa waktu sebelumnya. Dan sebagai penyihir kelas 6 ini, hanya dia yang mengetahuinya. Lalu setelah itu, Ian memanggil Lord kalian dan mengatakan padanya jika dirinya saat ini membutuhkan bantuannya.